Lalu kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ahbib, cintailah olehmu wahai Muhammad, man syi'ta, apa saja yang engkau kehendaki. Silakan cintai siapapun, silakan gitu. Seperti bapak nih kayak cinta sama istrinya, umpamanya ibu cinta kepada suaminya, silakan, enggak ada yang ngomelin. Tapi ingat fa innaka mufarikotu, sesungguhnya engkau akan berpisah. Tuh. Silakan kita cintai apapun yang kita punya, harta, rumah, mobil, istri, anak, silakan. Enggak ada yang ngelarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zayyida fil laili wan nahar. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Al-Barkah Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Haidir, segenap para pengurus Masjid Jami Al-Barkah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun semua itu tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya untuk semuanya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih mengumpulkan kita, masih mempertemukan kita dalam rangka sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabil ilminya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan niat yang lurus, dengan niat yang benar, untuk memperbaiki diri kita dari hari demi hari. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, tujuan kita dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umatnya, dan kelak di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita membaca umul kitab suratul Fatihah, yang mana kita kirimkan untuk warga kita yang telah meninggal terlebih dahulu, meninggalkan kita, khususnya untuk pengarang kitab mu'allif kitab Nasahihul Ibad, ala hazihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram, khususan
أينما كانوا ولمن اجتمعناهن بسببه ولأجله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih bab yang ke-8 yang kemarin belum selesai ya. Yang mana nasihat yang ke-8 kemarin disampaikan oleh Abu Hurairah ya. Baru pada yang mengangkat derajat kemarin. Jadi kita lanjutkan lagi pada malam hari ini terusan yang kemarin ya, terusan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wassaru bimasyiatillah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala fi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammal kafaratu. Jadi lanjutan yang kemarin dari Abu Hurairah, yang pertama adalah wa ammal munjiat. Yang kemarin itu yang pertama adalah yang dapat menyelamatkan. Lalu yang kedua ya, wa ammal mukhlikat, yang dapat merusak. Lalu kemudian yang ketiga wahawaan muttaba', yang dapat mengikuti hawa nafsu. Wa ammad darajat, dan mengangkat derajat kita. Nah, jadi pada pagi hari ini wa ammal kafaratu, adapun yang menghapus dosa-dosa. Jadi kata Abu Hurairah, adapun yang menghapus dosa-dosa itu pun ada 3. Yang pertama adalah isba'ul wudu'i bis sabarot, menyempurnakan wudu dalam kondisi dingin. Menyempurnakan wudu dalam kondisi dingin, tuh kata Abu Hurairah. Yang pertama yang dapat menghapus dosa. Jadi perkara yang dapat menghapus dosa-dosa kita, membiasakannya diri kita untuk senantiasa selalu menyempurnakan wudu kita dalam kondisi dingin. Biasa kebanyakan terjadi begini nih di tengah malam kayak sholat tahajud. Tuh. Itu yang dikatakan membiasakan wudhu dalam kondisi dingin. Inilah yang dapat menghapus segala dosa-dosa kita. Membiasakan diri kita dalam berwudhu, menyempurnakan wudhu dalam kondisi dingin. Ya. Maksudnya seperti apa? Artinya menyempurnakan wudhu di sini adalah fi waqti siddatil bardi, pada waktu yang amat sangat dingin. Mungkin kalau di Indonesia standar-standar aja, paling puncak yang dingin buat pun begitu. Kalau untuk wilayah Indonesia puncak dingin, mungkin kita subuh kadang-kadang kebablasan gara-gara saking kedinginannya. Tuh. Jadi menyempurnakan, artinya menyempurnakan wudhu pada waktu yang sangat dingin bi ayyatia bisunanihi, dengan tetap kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Itu yang dapat menghapus dosa-dosa kita, Pak. Ya. Selalu mengingat yang namanya wudhu, melakukan wudhu, memperbanyak wudhu. Ya bukan berarti kita wudhu terus-terusan, bukan. Ya. Jadi di dalam fikih juga dikatakan ketika kita wudhu, ya nanti kalau udah kering wudhu lagi nggak apa-apa. Jangan baru wudhu 1 menit wudhu lagi, jangan. Ya, baru 1 menit 2 menit udah wudhu lagi.
Iya, habis tuh air. Begitu. Jadi di dalam ilmu fikih pun juga dikatakan ketika kita wudu, ya, nunggu kering. Kalau udah kering baru boleh wudu lagi. Begitu. Yang disebut tajdidul wudu. Ya, sekalipun wudu kita belum batal, tapi kita harus memperbaharui wudu karena ada hukumnya sunnah, dapat kesunahannya. Ya. Itu yang pertama, Pak. Lalu yang kedua apa? Yang dapat menghapus segala dosa-dosa kita, wa naqlul aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki untuk senantiasa selalu jamaah. Tuh. Yang dapat menghapus dosa-dosa kita tuh, melangkahkan kaki kita untuk senantiasa selalu berjamaah. Ila sholati ma'al jamaah, menuju sholat bersama jamaah. Dari rumah datang ke masjid, selalu kita niatkan untuk senantiasa berjamaah, maka ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Tuh. Menghapus dosa-dosa kita. Lalu kemudian yang ketiga apa? Wantizarus sholati ba'da sholat, dan menunggu sholat setelah dilaksanakannya sholat. Jadi kalau kita habis melaksanakan sholat, niatin di dalam hati untuk nungguin sholat lagi. Di dalam hati kita tuh harus senantiasa kita tanamkan ada niat di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kita habis sholat subuh nih, nah dari sekarang udah kita niatin nih buat ntar nunggu sholat zuhur. Ntar habis sholat zuhur kita niatin lagi hati kita untuk nunggu sholat asar. Habis sholat asar kita niatin lagi hati kita untuk nunggu sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita niatin hati kita untuk nunggu sholat isya. Bukan berarti nggak boleh kerja, ya boleh. Yang penting setelah kita habis sholat, di dalam hati kita sudah kita niatkan untuk sholat yang selanjutnya. Inilah yang dapat menghapus dosa-dosa. Tuh. Habis sholat isya, niatin dalam hati buat sholat tahajud. Terserah itu menunggu sholat tahajudnya. Kita misalkan sambil main catur, ya sambil main kartu, ya kagak apa-apa. Ya cuma iseng-iseng aja, jangan pakai duit kan begitu. Ya. Kita niatin sehingga kuat tuh di dalam hati kita. Maka kan kebanyakan orang yang memang dia tidak niatin di dalam hati tapi ada maunya doang, nggak bakalan pernah bisa tercapai apa yang mau kita kerjain. Jadi harus dari awal kita sudah meniatkan apapun yang kita mau lakukan di kemudian harinya harus sudah kita tanamkan di dalam hati kita. Dan inilah yang dapat menghapus dosa-dosa. Kurang enak bagaimana cuma niat dong dapat pahala. Ya dapat ngapusin dosa tuh. Enak. Ya. Artinya apa? Liyusolli yaha fil masjidin, supaya bisa sholat lagi di masjid. Itulah tujuannya. Tujuannya kita tanamkan niat, ya, menunggu sholat yang selanjutnya agar kita senantiasa selalu datang ke masjid tuh, untuk melaksanakan sholat jamaah. Wa misluhu intizara kulli khairin, yakni menunggu setiap kebaikan. Begitu. Jadi kalau kita udah tanamin niat kita, mah insya Allah kebaikan dalam hati kita selalu ada. Begitu. Apalagi nunggunya di masjid. Masjidnya ber-AC, nggak apa-apa sambil tidur juga. Ya pulas ya kagak jadi masalah, ya ajan bangun. Yang penting judulnya bisa berjamaah. Tuh begitu. Ya, kalau kita sudah niatkan tuh akan menghapus dosa-dosa kita karena memang selalu mendapat menuju setiap kebaikan ketika kita sudah tanamkan niat. Habis yang ke-8 memang tinggal segitu. Kita lanjut ke maqalah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut
tasi'atu, dan makalah yang ke-9. Qala Jibrilu alaihi salam, berkata malaikat Jibril alaihi salam. Jadi disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam makalah yang ke-9 ini. Jadi malaikat Jibril nyampein kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in wat tabi'in, lalu sampai nih kepada kita. Apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah, masyi'ta, ya, engkau semaumu. Tuh, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, hiduplah engkau semaumu. Begitu, silakan hidup semaumu. Tuh kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya. Mau makan terus, ya silakan. Ya bapak ibu juga pun sama, silakan mau hidup mau bagaimana kek. Tuh kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, mau tidur terus ya silakan, rajin ibadah ya silakan. Begitu. Mau maksiat terus juga silakan, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi ingat, di sini dikatakan fa innaka mayitun, sesungguhnya engkau akan mati. Karena memang pada hakikatnya manusia hidup hanya untuk menunggu kematian. Maka silakan kalau mau ngelakuin apa juga silakan begitu. Mau maksiat ya terus silakan. Mau ibadah ya sama Allah silakan. Kagak pun juga kagak jadi masalah. Tapi yang harus kita ingat adalah manusia pasti akan meninggal dunia atau yang disebut mati. Nah pertanyaannya, lalu kalau sudah mati mau bagaimana? Kan begitu. Kalau sudah mati mau bagaimana? Ya kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita, apa yang kita lakukan selama hidup di alam dunia ini, begitu. Silakan kita mau nurutin nafsu terus ya silakan. Tuh kata malaikat Jibril, silakan. Makan tidur terus silakan. Enggak ada yang larang. Enggak. Ya, jelas ini mah enggak ada yang larang. Enggak mau sholat, enggak mau ngaji, ya silakan. Mau tekun, mau takwa, silakan. Pokoknya semua yang kita lakukan itu nanti akibatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Artinya kan begini, dengan adanya malaikat Jibril begini ngomong kepada Nabi Muhammad, sudah mewanti-wanti diri kita. Nabi Muhammad dikasih tahu dari Allah, Jibril kasih tahu Nabi Muhammad, kan begitu. Silakan kalau beliau ngelakuin apa aja, tapi ingat apa yang kita lakukan pasti ada pertanggung jawabannya, dan melakukan apapun pasti akan yang namanya meninggal dunia atau yang dikatakan mati. Ya begitu. Ya, silakan. Apapun yang kita mau lakukan tuh silakan. Jadi kalau kita lagi dakwah nih Pak, Bu, kita lagi dakwah bicaranya, bukan kayak saya, bukan. Misalkan bapak ibu lagi ngasih tahu saudara atau ngasih tahu tetangga atau ngasih tahu temen, begitu. Ya, kita kagak perlu yang namanya merasa kecewa ketika orang yang kita kasih tahu buat baik enggak dengerin kita, enggak perlu kita kecewa, begitu. Enggak perlu kita marah. Karena yang namanya dakwah itu cuma sekedar memberi informasi, ya, memberi nasihat, mengajak kebaikan. Tapi orang yang diajak kebaikannya kagak dengerin, ya udah biarin. Itu mau terserah dia, urusan dia. Maka di dalam Islam kan kita mah cuma disuruh apa? Disuruh cuma bilangin doang. Sekali kita bilangin, 2 kali kita bilangin, 3 kali kita bilangin, ya jangan kagak dengerin, ya udah biarin. Kan begitu. Bukan berarti kita tuh harus ngajak sebenarnya.
cuman suruh nasehatin, bilangin, dia dengerin ya alhamdulillah, dia kagak dengerin juga kagak jadi masalah. Kita udah gugur tuh dosanya, dosa-dosa kita nih, bukan dosa-dosa kita, kewajiban kita udah gugur sesama saudara. Misal ada orang Islam berbuat nggak baik, kita kasih tahu, nah itu udah gugur tuh. Sesama umat muslim menasehati begitu, memberitahu, udah gugur itu. Maka kita ini kan semua apa calon mati, bener nggak? Nih kita semua nih calon mati, begitu. Kita semua di sini cuma tinggal nunggu bergiliran yang namanya mati. Maka penting di sini Pak, kalau yang namanya mati itu kudu direncanain. Mati itu harus direncanain Pak, jangan dunia mulu direncanain. Dunia nih kita rencanain, besok pokoknya umur sekian saya harus punya mobil, sekian harus punya rumah, bener nggak begitu? Sebenarnya mah yang paling penting ini adalah kematian yang harus kita rencanain, harus punya yang namanya rencana buat mati. Nah, kenapa saya katakan kita harus punya rencana buat mati? Kalau saya tanya, Bapak Ibu mau mati di rumah apa mau mati di masjid? Rencana bukan itu namanya? Rencana kan? Artinya itu rencana. Mau mati lagi nonton TV apa baca Quran? Baca Quran, itu namanya rencana. Boleh? Boleh. Kita rencanain kematian. Jangan dunia mulu kita rencanain. Contoh kita rencanain misalkan punya rumah. Nah pertanyaannya, rumah itu tempat tinggal apa tempat meninggal? Pertanyaannya, rumah itu tempat tinggal apa tempat meninggal? Tempat meninggal. Tapi tempat tinggal kita mah nanti di akhirat. Ya kenapa saya katakan tempat meninggal? Ya emang nanti kita kan meninggalnya di rumah. Emang di mana? Ya kan? Jadi tempat tinggal kita mah nanti adanya di alam akhirat, bukan di rumah. Dunia aja bisa kita rencanain, masa kematian kagak bisa kita rencanakan gitu. Harus kita rencanain kematian. Nah, kematian itu memang harus direncanakan Pak. Kenapa saya katakan begitu? Kematian itu memang takdir yang tidak bisa diubah-ubah atau dirubah-rubah. Tapi cara kita mati itu bisa direncanakan. Bisa? Bisa. Kenapa? Karena Allah itu punya yang namanya sunnatullah. Allah itu punya yang namanya sunnatullah Pak. Jadi sunnatullahnya Allah itu bisa mewafatkan hambanya sesuai hobi dan kebiasaannya. Kalau orang ini hobi datang ke masjid, sering ibadah ke masjid, sering jamaah di masjid, insya Allah matinya kagak jauh-jauh dari masjid. Tapi kalau orang ini hobinya tukang mancing, udah pasti nggak jauh-jauh matinya lagi mancing, pasti itu, pasti. Jadi Allah mewafatkan seorang hamba itu tergantung kebiasaannya. Boleh, memang takdir Allah nggak bisa dirubah, kematian nggak bisa dirubah, tapi rencana kita buat mati yang indah juga harus direncanain. Kayak kita nih, ya, kayak bapak sama ibu kalau di rumah tuh harus sering berdiskusi yang namanya kematian, jangan dunia mulu. Harus berdiskusi. Kenapa saya katakan begitu? Justru pada hakikatnya kalau suami istri sering membicarakan kematian, inilah romantis yang sejatinya. Jadi kemesraan yang amat sangat sejatinya adalah ketika kita nih sering yang namanya mendiskusikan kematian. Kenapa? Contoh, saya sama istri saya sering ngomong begini nih, Mi, saya mah pengen nanti kalau saya mati tuh lagi sujud, saya kata gitu tuh sama istri saya. Terus saya ngomong begitu, kalau Umi pengen matinya bagaimana? Ya pengen baca Quran, katanya kan begitu. Jadi pentingnya kita berdiskusi masalah kematian dengan istri
Nanti ketika kita lalai, istri kita bakal bilangin nggak, Pak, katanya mati pengennya sujud, ini udah wayanya sholat masih duduk aja, kan begitu. Artinya kan keromantisan yang amat sangat sejati adalah membicarakan kematian. Kenapa? Tujuannya agar nanti kita bisa ngumpul lagi di surga. Tapi kalau hal kayak begini kagak dibicarain sama yang namanya suami istri, berarti memang suaminya udah kagak cinta sama istri, istrinya kagak cinta sama suami. Bukan ngasih hadiah ya tadi? Hah? Bukan ngasih hadiah romantis itu? Bukan. Ya. Jadi begitu. Harus direncanain, harus didiskusikan dengan anak, dengan keluarga, dengan saudara. Tujuannya apa? Agar kita bisa berkumpul di surga dan akan saling mengingatkan. Katanya mau mati sujud, tapi sholatnya jarang-jarang, kan begitu. Ya kan, nanti istri kita bilangin kita, awalnya kita lupa jadi nggak lupa. Katanya pengen baca meninggalnya lagi baca Quran, tapi Quran kagak dikebet-kebet, kan begitu. Ya kan? Jadi saling mengingatkan. Maka penting yang namanya kematian itu direncanakan. Jangan hanya dunia. Maka silakan mau melakukan apapun. Silakan. Mau maksiat terus ya silakan, mau bertakwa terus ya silakan. Akan tetapi kita semua pasti akan yang namanya meninggal dunia atau mati. Karena memang hakikat dan sejatinya orang hidup di dunia ini cuma satu, nunggu mati. Udah kagak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Begitu. Maka kalau orang yang banyak berbuat maksiat, dia akan nyesel ketika dia sudah meninggal. Karena pada hakikatnya atau sejatinya orang hidup itu mati, orang mati itu seakan-akan kayak hidup. Yang dikatakan orang hidup itu kayak mati, kenapa? Ketika dia di alam dunia, dia selalu berbuat kemaksiatan, dia tidak memikirkan yang namanya ibadah, dia selalu aja memikirkan urusan-urusan dunia, dan itu pada hakikatnya dia mati. Dan mati hakikatnya hidup. Ketika dia meninggal dunia, ya Allah, baru pengen mulai sholat udah mati. Namanya baru sadar ketika orang itu sudah meninggal dunia. Lagi masih hidupnya boro-boro mikirin. Begitu, kagak ingat. Kadang-kadang banyak lalainya karena apa? Saking tertipunya atas kenikmatan dunia, sehingga akhirat dia nggak ingat-ingat, akhirat dia lupain aja. Begitu, saking mencintai dunia, gemerlapnya dunia ini, sehingga lupa dengan yang namanya alam akhirat. Tahu-tahu sudah mati aja. Begitu, pas mati nyesel, ngapain lagi kalau bukan penyesalan yang ada? Ya, nyesel pasti kalau udah mati. Waduh, sedangkan mati butuh persiapan yang amat sangat banyak. Begitu. Apalagi kalau kita masuk alam kubur kagak bawa apa-apa. Man dakhalal qabra bila jadin, paka'an nama raqibal bahro bila sapinatin. Barang siapa orang yang masuk ke alam kubur namun dia tidak membawa bekal, maka bagaikan ngarungin lautan kagak pakai perahu. Ngarungin lautan kagak pakai perahu, jangankan lautan, kali aja kagak pakai perahu kelelep, apalagi lautan. Itulah gambaran untuk alam kubur. Maka harus kita persiapkan sebelum kita meninggal dunia. Begitu. Lalu kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ahbib, cintailah olehmu wahai Muhammad, man syi'ta, apa saja yang engkau kehendaki. Silakan cintai siapapun, silakan gitu. Seperti bapak nih kayak cinta sama istrinya. Umpamanya ibu cinta kepada suaminya, silakan, enggak ada yang ngomelin. Tapi
Ingat, fa innaka mufarikotu, sesungguhnya engkau akan berpisah. Tuh. Silakan kita cintai apapun yang kita punya, harta, rumah, mobil, istri, anak, silakan. Enggak ada yang ngelarang. Kata malaikat Jibril, silakan. Tapi ingat, apa yang kita cintai pasti akan berpisah. Tuh. Akan berpisah. Contoh kayak ibu sayang banget sama anaknya. Kita nih sebagai orang tua sayang dengan anaknya. Tapi pasti akan berpisah. Dan cara berpisah itu ada 3, Pak. Cara berpisah itu ada 3. Yang pertama, berpisah secara lahiriah. Yang kedua, berpisah secara batiniah. Yang ketiga, berpisah secara lahiriah dan batiniah. Yang pertama, berpisah secara lahiriah ketika kita punya anak, lalu kemudian dia menikah, bisa kagak dengan kita? Bisa kagak? Bisa. Itu kalau berpisah secara lahiriah. Lalu kalau berpisah secara batiniah, Pak Ustadz bagaimana? Berpisah secara batiniah ketika kita dengan dengan istri kita, kita dengan anak kita, itu bisa berpisah secara batiniah. Contoh, ada orang laki bini cerai, hidup udah puluhan tahun cerai, itu namanya berpisah apa? Batin, bisa kagak dia? Pak Haji Asnawi misalkan sama istrinya, jangan dah, ngeri saya. Yang jelek-jelek. Iya jangan, ntar kejadian lagi. Saya ngeri juga. Jemputnya begitu, nyontoinnya suami istri dah udah hidup puluhan tahun, lalu kemudian dia cerai. Ibu sayang banget tuh pasti sama suami, ulang puluhan tahun diurusin, tahu-tahu pisah, sakit kagak hatinya? Itu yang namanya pisah secara batin. Ada orang tua dengan anaknya, ya, berpisah secara batin, artinya apa? Hidup satu rumah, ngobrol kagak, kongkok kagak, apa kagak, ada nggak begitu? Ada nggak kira-kira yang begitu? Ada. Itu yang dikatakan berpisah secara batiniah. Yang ketiga, berpisah secara lahiriah dan batiniah, yang disebut mati. Itu berpisah secara jasad dan batin, itu yang disebut meninggal dunia tuh. Jadi ada 3 tuh, ya, cara orang berpisah begitu, ya. Nah, berpisah lahir maupun batin itu dengan kematian. Maka di sini pesan moralnya adalah cintailah orang yang bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tuh. Pesan moralnya berarti kita harus mencintai orang yang bisa menghantarkan kita kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ya bini kita, Pak, kalau dia cuma ngurusinnya dunia doang mah, Pak, kalau kagak bisa nganterin kita ke akhirat, tuker tambah, Pak. Ya, ibu juga sama, tuker tambah aja. Kalau memang kagak bisa nganterin sampai ke akhirat, tuker tambah. Temen juga sama. Temen juga sama. Kalau memang misalkan kagak bisa menghantarkan sampai ke akhirat, ya jauhin. Buat apa cuma di dunia doang? Banyak yang begitu. Lagi kita kaya, buset tuh temen deket banget. Lah saya pernah ngerasain begitu. Jadi saya sendiri cerita nih. Bener ini mah. Saya pernah punya teman banyak banget, Pak. Ya temen nongkrong begitu. Dulu temen nongkrong. Saya banyak waktu itu rezeki saya lagi lumayan. Itu Saban Sari, Pak. Bu, saya selalu disamper. Zaman dulu. Walaupun saya belum kerja, tapi mungkin karena bapak saya orang ada punya kali. Maksudnya orang ada punya itu hidupnya rada lumayan, bukan sombong, bukan ini mah, bukan. Orang rada punya begitu. Jadi saya kalau dibagi duit sama bapak saya tuh gede. Ya main dah tuh teman saya tuh nyamper saya Saban Sari ke rumah kagak berhenti. Pas saya mulai dikurangin jatahnya sama orang tua, kagak ada yang nyamper. Kagak ada yang nyamper.
Sampai-sampai saya selalu ditinggal teman-teman saya. Itu saya ngerasain sakit hati waktu itu. Bener, sakit banget hati saya. Makanya sekarang masih mikir begini, ya gue berteman udah biasa aja dah, ibaratnya. Karena percuma. Kenapa saya katakan percuma? Kita sangat akrab dengan orang ini, ternyata apa? Banyak mengecewakan kita juga, ya sama. Begitu. Istri, suami, kalau enggak bisa menghantarkan sampai ke akhirat, ya kita tuker. Buat apa? Contoh kita punya istri, ngelawan mulu sama suami, kita bilangin kagak pernah dengerin, ya kan sama aja nyeret kita. Iya kan? Nyeret kita kagak? Nyeret kita itu ke neraka. Ya. Punya suami dibilangin ibaratnya sama istri, Pak jangan begini jangan begitu mulu apa Pak? Kagak dengerin. Apalagi kalau diomongin masalah mati, Pak jangan begini ntar mati. Jawabannya apa? Ah mati kayak tahu aja, kan begitu. Yang begitu tuh tuker tambah aja tuh, ya. Tuker tambah. Ya. Jangan. Kalau tuker tambah masih mending ya. Kalau kita nambah lagi, waduh takut kagak kuat, bahaya, ya kan? Makin bahaya kan begitu, ya. Jadi ibunya tahu aja, saya jadi pengen ketawa dulu. Hah? Ya jangan. Lu saya ogah. Saya juga ogah begitu. Suruh tuker tambah ogah. Ya istri saya sayang banget sama saya. Istri saya sayang banget, Bu. Orang saya tadi mau berangkat aja jam 3 lewat jam 3 kurang 10 menit. Dia langsung bangun. Ngapain kan? Gilus-gelus. Maksudnya yang bangun apanya kan? Nutup pintu doang. Dia bangun ibaratnya jangan. Kalau ditukar lagi bahaya ntar. Gitu. Ya udah. Lihat ibu dong Pak. Ya. Aduh. Begitu tuh. Ya. Jadi kalau ya kagak dulu. Jadi kalau kagak bisa menghantarkan sampai akhirat, mendingan di tukar saja. Dia balik lagi ke situ. Ya. Jadi artinya silakan cintai apapun. Pasti yang akan kita cintai itu berpisah dengan kita. Lalu kemudian yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wa'mal. Iya. Wa'mal. Tuh, kata malaikat Jibril. Beramalah engkau. Kata malaikat Jibril. Masyita, semaumu. Nah, beramal di sini, Pak, bukan kita berbuat kebaikan. Kita mau mabok, kata malaikat Jibril, silakan. Kita mau main judi, silakan. Kita mau jadi orang yang bagaimanapun buruknya, silakan. Kata malaikat Jibril. Tapi ingat, fa innaka mujza bihi, maka sesungguhnya engkau akan dibalas dengan perbuatan tersebut. Kita tukang mukulin orang, ya kita akan dibalas juga akan dipukulin, pasti. Semua perkara apapun yang ada di dunia ini, mau itu amal baik maupun itu amal buruk, pasti akan ada balasannya. Sebagaimana di sini dikatakan, inna khairan bahwa khairan, wa inna syarron pak syarron. Artinya kalau kita berbuat baik maka akan dibalas kalau kita berbuat buruk akan dibalas keburukan. Maka kalau kita lagi berbuat baik, kita lagi menolong orang, atau kita lagi beramal, jangan pernah diingat-ingat. Jangan. Contoh, kita beramal, jangan pernah diingat. Kita berbuat baik sesama manusia, jangan pernah diingat. Karena kalau kita ingat yang ada apa? Kecewa. Kita tahu bahwa kalau kita berbuat baik,
akan dibalas 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Benar begitu? Ya kan? Akan dibalas 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Cuma ketika kita berbuat baik begitu, kita ingatnya itu, yang ada kecewa. Yang ada kecewa. Kalau udah kecewa, yang ada apa? Nyalain Allah. Mending nyalain orang, nyalain Allah. Allah goroh berarti ini. Katanya kalau berbuat kebaikan akan dibalas 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Ini gue udah nolong mulu, udah bantu mulu, kagak ada balas-balasannya. Kan begitu. Akhirnya jadi nyalain siapa itu? Nyalain Allah. Maka kalau kita lagi berbuat kebaikan, jangan pernah diingat-ingat. Sama berbuat keburukan pun begitu. Apalagi jangan pernah diingat-ingat. Artinya begitu. Jadi silakan beramal atau berbuat kemauan apapun, ya. Silakan keburukan apapun, masyita fa innaka mujza bihi, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan baik ketika di dunia maupun sampai di akhirat. Jadi jangan pernah yang namanya kita ingat kalau kita berbuat kebaikan apapun, agar tidak menjadi kecewa. Karena yang namanya balasan itu Pak dari Allah, bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau kita ditanya maunya bagaimana? Bapak berbuat kebaikan, mau dibalas di dunia apa di akhirat? Maunya pasti dua-duanya, dunia dan akhirat. Nggak mungkin satu kita pilih, pasti dua-duanya. Saya juga kalau ditanya begitu, Ustadz kalau berbuat baik mau dibalas di dunia apa di akhirat? Ya dua-duanya. Begitu, ya, dua-duanya. Pengennya ya sama, syafaat juga dari Nabi Muhammad, saya pengen dapat syafaatnya ya di akhirat bukan di dunia. Begitu. Maka kalau kita pengen sesuatu, ya jangan pernah yang namanya kita baca sholawat. Contoh kita pengen punya mobil, mobil itu diselawatin, jangan. Pengen punya mobil, disolawatin tuh mobil, dilus-lus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Ada kagak begitu? Ada, banyak banget pengen punya mobil. Ya pokoknya lus saja tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bener tuh. Selawatnya diijabah, bisa punya mobil. Punya mobil, pas mati. Dia mati. Ketemu sama baginda Rasul di sono. Ya Rasul, berikan aku syafaat dong. Apa jawaban Rasul? Ngapain gua ngasih lu, kan udah. Di mana? Itu di dunia. Kan begitu akhirnya. Iya. Begitu. Apa syafaatnya? Itu mobil. Begitu. Maka kalau kita ingin sesuatu, jangan pernah sangkut pautkan dengan salawat kepada baginda Rasul. Salah Pak, jangan. Kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasul karena mahabbah kita, karena cinta kita, bukan karena embel-embel yang lain. Kalau ada yang namanya embel-embel lain, itu namanya salawat onta. Saya ngomongnya salawat onta. Yang penting dia bisa makan, selesai begitu. Jangan sampai salawat kita bukan karena cinta, tapi karena ada sesuatu. Jangan. Perbanyak salawat karena memang kita cinta. Nanti juga kagak pakai kita begitu, Mak. Allah tahu kan begitu. Mana orang yang rajin baca salawat, mana yang kagak. Saya mau lebih milih mendapatkan syafaat di alam akhirat. Tuh begitu. Wallahu a'lamu bishawab.